Suamiku baru saja mendorongku keluar dari mobil di tengah badai. Dia meninggalkanku sendirian di jalan yang gelap dan sepi. Saat aku menangis, pasrah dalam kedinginan, sebuah mobil mewah berhenti. Seorang pria buta melangkah ke arahku dan berbisik, "Ikut aku. Pura-puralah jadi istriku. Suamimu akan sangat menyesal telah meninggalkanmu." Aku tak menyangka. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan, amarah, dan aspal dingin. Kilat menyambar, membelah langit malam yang pekat di jalur lintas provinsi yang terkenal angker dan sepi. Cahaya putih itu menerangi interior mobil yang tegang untuk sesaat. Guntur menggelegar menyusul. Getarannya terasa sampai ke tulang, nyaris menelan suara bentakan Baskoro yang memekakkan telinga. "Diam kamu Arini, diam. Kamu tidak mengerti apa-apa soal bisnis," teriak Baskoro sambil mencengkram setir mobil dengan buku jari yang memutih. Aku, Arini, duduk di kursi penumpang dengan tubuh gemetar hebat. Aku memegang erat tas selempang kecilku, satu-satunya benda yang masih kupunya. Hijab lebarku yang berwarna coklat susu terasa lembab karena hawa dingin yang merembes masuk, meski kaca jendela tertutup rapat. Di luar, hujan turun seperti ditumpahkan dari langit, menghapus pandangan ke depan. Jalanan yang kami lalui adalah jalan pintas hutan jati yang tidak memiliki lampu penerangan satupun. Di sisi kiri dan kanan, hanya ada barisan pohon tua yang tampak seperti raksasa hitam yang siap menerkam di tengah badai. Aku hanya bertanya, "Mas, kenapa uang tabungan untuk biaya operasi ibuku tiba-tiba hilang? Kemarin pihak rumah sakit menelepon, katanya deposit kita sudah ditarik. Itu uang warisan almarhum ayahku, Mas." Suaraku bergetar, separuh karena rasa takut pada amarah Baskoro, separuh lagi karena firasat buruk yang mulai menggerogoti dadaku. Baskoro tertawa, sebuah tawa yang dingin dan asing. "Ibumu itu sudah tua, Arini. Buat apa menghamburkan ratusan juta hanya untuk memperpanjang nyawanya beberapa bulan? Uang itu aku pakai untuk modal proyek besar. Kamu pikir hidup di kota ini gampang? Kamu itu cuma istri rumahan. Tugasmu mendukung suami, bukan menginterogasi seperti detektif." "Tapi itu uangku, Mas. Kamu tidak pernah jujur soal pekerjaanmu. Kamu pulang malam terus, dan sekarang uang itu habis." Isaku. "Sudah cukup." Baskoro menginjak rem mendadak. Cit! Mobil SUV kami berhenti dengan dicitan ban yang mengerikan di atas aspal basah. Tubuhku terdorong keras ke depan. Untung sabuk pengaman menahanku, tapi jantungku rasanya hampir copot. Hening sejenak menyelimuti kami. Hanya terdengar deru hujan yang menghantam atap mobil dengan suara berisik seperti rentetan peluru. "Mas, kenapa berhenti di sini? Ini tengah hutan," tanyaku dengan suara nyaris hilang. Rasa takutku kini berganti menjadi kengerian yang nyata. Baskoro tidak menjawab. Dia menatap lurus ke jendela depan yang berembun. Nafasnya memburu, bahunya naik turun. Kemudian dia menoleh ke arahku. Matanya yang dulu ku kenal penuh kasih, kini tampak gelap dan kosong. Itu bukan tatapan seorang suami, itu tatapan seorang algojo. "Kamu terlalu banyak tahu, Arini, dan kamu mulai menjadi beban yang sangat berisik," desisnya. Baskoro meraih gagang pintu, lalu membuka kunci sentral. Klik, keluar. Aku membeku. "Apa?" "Keluar, turun dari mobilku sekarang," bentak Baskoro sambil mendorong bahuku. "Mas Baskoro, ini hujan deras, ini tengah hutan, jangan bercanda, Mas. Aku minta maaf kalau pertanyaanku menyinggungmu, ayo kita pulang." Aku mulai menangis panik, meraih lengannya mencoba mencari sisa-sisa nurani di sana. Baskoro tidak peduli. Dia keluar dari mobil, berjalan memutar dalam guyuran hujan dan membuka pintuku dengan kasar. Dia menarik tanganku seolah aku hanyalah karung beras. "Tidak, Mas, jangan. Aku mohon, aku tidak akan bertanya lagi soal uang itu. Tolong jangan tinggalkan aku di sini," teriakku histeris. Kaki telanjangku menyentuh aspal yang sangat dingin dan kasar. Baskoro jauh lebih kuat. Dia menyeret tubuhku hingga aku terjerembab di pinggir jalan. Air hujan yang sedingin es langsung menghantam kulitku. Gamis panjangku basah kuyup dalam hitungan detik.
Hijabku menempel di wajahku, menghalangi nafas dan pandanganku. Aku terhuyung dan jatuh berlutut, lumpur menciprat ke pakaianku. "Mas Baskoro!" ceritku di tengah guntur. Baskoro berdiri di depan pintu mobilnya yang terbuka, menatapku dengan tatapan jijik yang paling dalam. "Kamu mau tahu kenapa aku menikahimu? Karena kamu mudah dibodohi. Tapi sekarang aku sudah punya jalur yang lebih baik. Aku muak hidup miskin bersamamu dan ibumu yang penyakitan itu. Bagiku, kamu sekarang hanyalah sampah yang menghalangi jalan suksesku." Baskoro membanting pintu mobil. Bam! "Mas, buka pintunya. Mas!" Aku menggendor kaca jendela dengan tangan yang memar. Baskoro menyalakan mesin. Lampu depan mobil itu sangat terang menyilaukan mataku selama beberapa detik. Lalu tanpa keraguan sedikit pun, dia menginjak gas. Mobil itu melaju kencang, menembus badai meninggalkan kabut asap dan air yang menciprat ke wajahku. Lampu belakang berwarna merah itu mengecil, lalu hilang ditelan kegelapan. Aku terduduk lemas di tengah jalan, sendirian, di tengah hutan jati yang gelap. Di malam Jumat yang terkutuk, suamiku yang telah menemaniku selama 3 tahun baru saja membuangku untuk mati. Rasa dingin mulai merayap dari ujung kaki hingga ke jantungku. Aku menggigil hebat. Ini bukan hanya dinginnya hujan, tapi dinginnya pengkhianatan yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku gemetar seperti jeli. Aku merogoh saku gamisku. Ponsel. Iya, aku punya ponsel. Dengan tangan yang kaku, aku mencoba menekan tombol daya. Layar tetap hitam. Mati total. Aku teringat, tadi sore Baskoro meminjam ponselku dengan alasan chargernya rusak. Ternyata dia sengaja menghabiskan baterainya atau merusaknya. Semuanya sudah direncanakan. "Tolong, siapapun tolong!" Aku berteriak sekuat tenaga. Tapi suaraku bahkan tidak mampu menembus suara angin yang melolong di antara pepohonan. Aku berjalan tertatih ke pinggir jalan, bersandar di bawah sebuah pohon jati besar. Meski daunnya tidak bisa menahan air, setidaknya aku tidak berdiri di tengah jalan yang bisa membuatku tertabrak. Setiap kilat yang menyambar menunjukkan pemandangan yang mengerikan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada lampu rumah penduduk, hanya kegelapan yang tak berujung. Aku teringat semua janji manis Baskoro saat melamarku. Dia bilang akan menjagaku. Dia bilang ibuku adalah ibunya juga. Kebohongan yang sangat rapi. Aku juga teringat Ibu Ratna, ibu mertuaku. Wanita itu selalu menatapku seolah aku adalah debu di lantai rumahnya. Apakah dia tahu rencana ini? Apakah mereka berdua sedang merayakan kepergianku sekarang? Pandanganku mulai mengabur. Hipotermia mulai menyerang. Aku sudah tidak sanggup menggigil lagi. Tubuhku terasa panas di dalam, meski kulitku sedingin mayat. Aku memejamkan mata, memasrahkan nyawaku pada Sang Pencipta. Tiba-tiba, dari kejauhan yang sangat jauh, aku melihat sepasang cahaya kekuningan membelah kegelapan. Sebuah mobil. Harapan muncul sejenak, tapi langsung diikuti rasa takut. Bagaimana jika itu perampok, atau orang jahat yang lebih buruk dari Baskoro? Aku beringsut mundur, mencoba bersembunyi di balik batang pohon yang lebar. Mobil itu mendekat. Itu bukan mobil biasa, sebuah sedan hitam panjang yang tampak sangat mewah dan mengkilap bahkan di bawah guyuran hujan. Mobil itu melambat, sangat pelan, hingga akhirnya berhenti tepat di depan tempatku bersembunyi. Pintu depan terbuka, seorang pria berseragam pengemudi keluar dengan payung besar yang kokoh. Dia berjalan dengan sigap menuju pintu belakang dan membukanya. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria. Dia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang sangat mahal. Wajahnya tegas dengan rahang yang kuat. Usianya mungkin sekitar pertengahan 30-an. Namun ada yang aneh. Dia memegang sebuah tongkat panjang berwarna putih di tangan kanannya. Pria itu buta. Sopir itu hendak memayunginya, tapi pria itu mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat agar sopir itu tetap di tempat. Anehnya, pria buta itu berjalan lurus ke arah pohon tempatku berada. Gerakannya tidak ragu, seolah dia bisa melihat posisi tepatku berada. Dia berhenti tepat 1 meter di depanku. Aku menahan nafas, jantungku berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang misterius namun menenangkan. Suaranya sangat dalam dan berwibawa, kontras dengan deru badai di sekitar kami. "Ikut aku, pura-puralah jadi istriku," ucapnya pelan namun jelas. "Suamimu akan sangat menyesal telah meninggalkanmu di tempat seperti ini." Aku terpaku, mulutku terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Bagaimana dia tahu aku punya suami? Bagaimana dia tahu aku ditinggalkan? "Anda siapa?" tanyaku dengan gigi yang bergemeletuk. "Namaku Gibran, dan aku adalah kesempatan kedua yang dikirimkan Tuhan untukmu, Arini." Dia menyebut namaku. Pria asing yang buta ini tahu namaku.
Aku masih mematung di bawah guyuran hujan, menatap Gibran yang berdiri tegak meski matanya tak menatapku langsung. Bagaimana mungkin seorang pria asing yang baru kutemui di tengah hutan jati ini tahu namaku? Apakah ini bagian dari rencana Baskoro yang lain? Ataukah pria ini adalah malaikat yang dikirim dalam wujud manusia buta? Bagaimana Bapak tahu nama saya? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada yang lebih waspada. Tubuhku sudah mencapai batasnya. Rasa dingin itu kini mulai membuat kesadaranku timbul tenggelam. Gibran tidak langsung menjawab. Dia mengulurkan tangannya yang terbalut lengan jas mahal. Aku tahu lebih banyak daripada sekadar namamu, Arini. Aku tahu Baskoro baru saja mencuri masa depanmu. Aku tahu Ibu Ratna sedang menertawakanmu. Tapi yang paling penting, aku tahu kamu tidak ingin mati di sini. Tangannya tetap menggantung di udara. Sebuah ajakan yang terasa seperti tali tambang bagi orang yang sedang tenggelam. Dengan sisa tenaga yang ada, aku mengelurkan tanganku yang berlumpur. Begitu jari-jariku menyentuh kulitnya, rasa hangat yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhku. Gibran mencengkram tanganku dengan kuat dan mantap, menarikku berdiri dari aspal yang kasar. Haryo, bantu dia, perintah Gibran pada sopirnya. Sopir yang bernama Haryo itu dengan sigap memayungiku dan membimbingku menuju pintu belakang mobil sedan mewah itu. Saat aku melangkah masuk, aroma kulit mahal, kayu cendana, dan kehangatan dari pemanas mobil langsung menyambutku. Kontras yang luar biasa ini membuatku ingin menangis lagi. Hanya 5 menit yang lalu aku berada di ambang maut, dan sekarang aku duduk di atas jok kulit yang lebih empuk dari kasur di rumah kontrakanku. Gibran masuk dari sisi lain. Haryo menutup pintu, meredam suara badai di luar hingga menjadi hening yang menenangkan. Pakailah ini. Gibran menyodorkan sebuah selimut wol tebal berwarna abu-abu. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Selimut itu sangat lembut. Aku membungkus tubuhku yang basah kuyup, membiarkan kehangatannya mengusir hawa es dari kulitku. Gibran duduk diam di sampingku. Kepalanya menghadap lurus ke depan seolah dia sedang menatap kegelapan di luar jendela. Kita mau kemana? Tanyaku lirih. Ke tempat di mana kamu akan dilahirkan kembali. Jawab Gibran tanpa menoleh. Jangan takut, kamu aman sekarang. Baskoro tidak akan pernah berani menyentuh rumahku. Mobil melaju dengan sangat halus. Tidak ada guncangan seolah-olah jalanan yang rusak itu berubah menjadi sutra di bawah roda mobil ini. Aku terlalu lelah untuk bertanya lebih banyak. Kepalaku terasa berat, dan sebelum aku menyadarinya, kegelapan mulai merenggut kesadaranku. Aku terbangun karena cahaya matahari yang menusuk lewat celah jendela yang sangat tinggi. Hal pertama yang kusadari adalah tempat tidur ini, begitu luas, dengan spray sutra yang sangat halus di kulitku. Aku mencoba duduk, namun kepalaku terasa berdenyut. Mataku menyapu sekeliling. Ini bukan rumahku. Ini adalah kamar yang sangat luas, lebih luas dari gabungan seluruh ruang di rumah kontrakan Baskoro. Dindingnya berwarna krem dengan ukiran emas klasik. Langit-langitnya dihiasi lampu kristal yang megah. Dan ada sebuah balkon besar yang menampakkan pemandangan taman bunga yang sangat luas dan berkabut. Anda sudah bangun, Nona? Seseorang wanita paruh baya dengan pakaian seragam pelayan yang rapi berdiri di ambang pintu. Dia tersenyum ramah, namun ada rasa hormat yang mendalam di matanya. Saya di mana? Tanyaku panik sambil merapatkan selimut ke dadaku. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi memakai gamis basahku yang kotor. Aku kini mengenakan baju tidur satin berwarna mawar yang sangat elegan. Anda berada di kediaman Tuan Gibran Adiwangsa, Nona Arini. Nama saya Bimarni. Tuan Gibran meminta saya untuk memastikan Anda mendapatkan perawatan terbaik setelah kejadian semalam. Adiwangsa? Aku tersentak. Nama itu tidak asing. Adiwangsa adalah salah satu keluarga terkaya di negeri ini. Pemilik kerajaan bisnis properti dan perhotelan yang menggurita. Gibran Adiwangsa? Benar, Nona. Beliau adalah putra sulung almarhum Tuan Danu Adiwangsa. Bimarnu menjelaskan dengan tenang. Sekarang silahkan dimakan sahapannya. Setelah ini tim penata busana dan perawat akan datang. Tuan Gibran ingin melihat Anda di ruang makan pukul 10 nanti. Aku menghabiskan sarapanku dalam diam. Otakku berputar cepat. Jika pria buta itu adalah Gibran Adiwangsa, mengapa dia menyelamatkan aku? Dan apa maksudnya dengan pura-pura menjadi istrinya?
2 jam kemudian kamar itu berubah menjadi salon pribadi. 3 orang wanita masuk membawa koper-koper besar berisi pakaian, alat lias, dan perhiasan. Mereka bekerja dengan sangat profesional. Kulitku yang kusam karena kelelahan diberi perawatan khusus. Rambutku dicuci dan ditata dengan anggun di bawah hijab pasmina sutra yang sangat berkelas. Mereka memakaikan sebuah setelan tunik modern berwarna biru safir dengan bordir perak yang sangat halus di bagian kerah. Ketika aku bercermin, aku hampir tidak mengenali wanita yang menatapku kembali. Dia bukan lagi Arini yang malang, Arini yang setiap hari dihina oleh Ibu Ratna karena memakai baju diskonan. Wanita di cermin ini terlihat berkuasa. Bi Marni mengantarku menuju ruang makan. Kami melewati koridor yang dipenuhi lukisan-lukisan mahal dan pilar-pilar marmer. Di ujung koridor, sebuah pintu jati terbuka lebar, menampakkan meja makan panjang yang menghadap langsung ke taman belakang yang asri. Gibran duduk di sana, di ujung meja. Dia mengenakan kemeja putih bersih dengan lengan yang digulung hingga siku. Meski matanya tertutup oleh kacamata hitam tipis, auranya begitu mendominasi ruangan. "Duduklah, Arini," ucapnya, seolah dia tahu persis setiap langkah kakiku. Aku duduk di kursi di sampingnya. Kursi itu terasa sangat berat dan kokoh. "Terima kasih, Pak Gibran. Tapi saya benar-benar ingin tahu, mengapa Anda membantu saya?" Gibran meletakkan cangkir kopinya perlahan. "Baskoro adalah orang yang sangat berbahaya, Arini. Tapi dia juga sangat bodoh. Apakah kamu tahu bahwa dia saat ini sedang memproses klaim asuransi jiwamu?" Jantungku seperti berhenti berdetak. "Asuransi? Saya tidak punya asuransi." "Dia yang membuatnya. 3 bulan lalu dia memalsukan tanda tanganmu. Nilainya 10 miliar rupiah. Dan syarat klaimnya, kematian akibat kecelakaan atau hilang di daerah terpencil." Gibran berkata dengan nada datar, namun setiap katanya terasa seperti belati yang menusuk punggungku. Aku menutup mulutku. Air mata mulai menggenang lagi. Baskoro, dia benar-benar ingin aku mati semalam. Dia tidak hanya membuangku karena muak, dia ingin menguangkan nyawaku. "Bajingan," desis kagetku sendiri. "Benar, dia bajingan," Gibran mengangguk. "Dan dia berutang banyak padaku. Perusahaan Baskoro Konstruksi, sebenarnya adalah perusahaan kecil yang hidup dari subkontrak perusahaan keluargaku. Tapi dia mengkhianati ayahku 10 tahun lalu. Dia mencuri data tender yang menyebabkan keluargaku kehilangan proyek besar. Dan kecelakaan yang merenggut penglihatanku." Gibran berhenti sejenak, rahangnya mengeras. "Baskoro ada di balik kemudi mobil yang menabrakku waktu itu." Aku terperangah. Kejutan ini jauh lebih besar dari apa yang bisa kubayangkan. Hubungan antara mereka bukan hanya soal bisnis, ini soal darah dan nyawa. "Jadi, Anda menyelamatkan saya untuk membalas dendam?" tanyaku pelan. "Aku menyelamatkanmu karena kita punya musuh yang sama, Arini. Dia mengambil segalanya dariku, dan dia mencoba mengambil nyawamu. Sekarang, aku ingin kita bekerja sama." Dunia tahu Gibran Adiwangsa adalah pria buta yang kesepian dan tidak memiliki ahli waris. Jika aku tiba-tiba muncul dengan seorang istri yang cerdas, anggun dan memegang kendali atas aset-asetku, Baskoro akan panik. Gibran mencondongkan tubuhnya ke arahku. "Pura-puralah jadi istriku selama 6 bulan. Aku akan memberimu perlindungan, aku akan membiayai operasi ibumu di Jerman, dan aku akan melatihmu untuk menghancurkan Baskoro dengan tanganmu sendiri. Setelah semuanya selesai, kamu akan bebas dengan harta yang cukup untuk hidup 7 turunan." Aku menatap pria buta di depanku. Dia menawarkan kesepakatan dengan iblis untuk menghancurkan iblis yang lain. Tapi melihat bagaimana Baskoro memperlakukanku semalam, aku tahu aku tidak punya pilihan lain. "Apa yang harus saya lakukan pertama kali?" tanyaku dengan suara yang kini penuh tekad. Gibran tersenyum lebar, sebuah senyum yang kali ini terlihat sangat berbahaya. "Pertama, Arini yang lama harus mati, dan besok kita akan pergi ke pemakamanmu sendiri." "Maksud Bapak, saya harus pura-pura mati?" tanyaku dengan suara yang sedikit bergetar. Ide ini terdengar gila, tapi entah mengapa, di dalam rumah yang megah ini, hal gila terasa sangat masuk akal. Gibran mengangguk tenang sembari menyesap kopinya lagi. "Baskoro sudah melapor ke polisi pagi ini. Dia membuat skenario yang sangat rapi. Dia bilang kamu depresi,
lalu melompat keluar dari mobil saat kalian bertengkar hebat. Dia mencarimu berjam-jam tapi gagal karena badai. Saat ini, tim SAR sedang menyisir hutan jati tempat kejadian semalam. Gibran memberikan isyarat kepada Haryo. Sopir setia itu meletakkan sebuah komputer tablet di depan mataku. Layarnya menampilkan portal berita lokal. Ada foto wajahku yang kusam, foto yang sepertinya diambil Baskoro secara diam-diam saat aku sedang tidur. Judul beritanya, istri pengusaha konstruksi hilang misterius di jalur hitam, diduga terperosok jurang. Lihat wajahnya? Gibran menunjuk ke arah layar meski ia tak bisa melihat. Baskoro sedang diwawancarai televisi di depan kantor polisi sekarang. Dia menangis. Dia akting sebagai suami yang hancur, padahal di kantongnya ada dokumen klaim asuransi yang siap diajukan begitu namamu dinyatakan mati. Aku mengepalkan tangan hingga kuku-kukuku memutih. Dia menggunakan kesedihan palsu untuk menutupi rencana pembunuhannya. Dan kita akan memberinya apa yang dia inginkan Arini, setidaknya untuk sementara. Lanjut Gibran. Haryo telah menemukan sebuah jenazah tanpa identitas di rumah sakit pusat. Seorang wanita yang tewas dalam kecelakaan bus semalam. Wajahnya hancur, sulit dikenali. Aku sudah mengatur segalanya melalui koneksi medis. Besok, Baskoro akan dipanggil untuk mengidentifikasi jasadmu. Dan karena dia sangat ingin uang asuransi itu cair, dia akan mengonfirmasi bahwa jasad itu adalah kamu, bahkan tanpa pemeriksaan DNA yang teliti. Aku merasa ngeri membayangkan Baskoro menatap mayat orang asing dan menyebutnya sebagai istrinya sendiri, hanya demi uang. Lalu saya akan tetap bersembunyi. Tidak, Arini sudah mati. Gibran berdiri, menopang tubuhnya dengan tongkat putih. Besok, setelah pemakaman Arini selesai, kamu akan lahir kembali sebagai Raina Adiwangsa, istri siriku yang selama ini sengaja kusembunyikan di luar negeri demi keamanan. Kamu akan menjadi perisai dan pedangku. 2 hari kemudian, sebuah pemakaman megah namun tertutup diadakan di TPU pinggiran kota. Dari dalam mobil sedan hitam yang terparkir jauh di bawah rindangnya pohon Kamboja, aku menatap pemandangan yang sangat janggal. Aku sedang melihat pemakamanku sendiri. Baskoro berdiri di depan liang lahat mengenakan kemeja hitam dan kacamata hitam. Dia memegang sapu tangan, sesekali menyeka matanya yang seolah-olah basah. Di sampingnya, Ibu Ratna berdiri dengan wajah datar, tapi aku bisa melihat sudut bibirnya sedikit terangkat saat peti mati diturunkan. Mereka tidak sedih, mereka lega. Bisikku, Gibran yang duduk di sampingku. Melihat mereka merasa sudah menang. Mereka pikir semua utang mereka akan tertutup oleh nyawamu. Aku ingin turun sekarang juga dan menampar mereka. Sabar, tangan Gibran menepuk pundakku. Menamparnya sekarang hanya akan memberinya kepuasan sesaat. Kita akan membuatnya kehilangan segalanya secara perlahan. Biarkan dia menikmati kemenangannya selama 1 minggu ini. Biarkan dia mengajukan klaim asuransi itu. Biarkan dia berfoya-foya. Begitu tanah terakhir menutupi nisan yang tertulis namaku, Baskoro berbalik pergi dengan langkah ringan. Dia bahkan tidak menoleh ke belakang untuk mendoakanku. Pria yang kucintai selama 3 tahun itu benar-benar menganggapku hanya sebagai tumpukan uang. 1 minggu kemudian adalah neraka pelatihan bagiku. Gibran Adiwangsa bukan guru yang lembut. Dia mendatangkan instruktur etiket, ahli bahasa, hingga pelatih kebugaran. Raina tidak bicara dengan nada ragu, ucap Gibran saat kami sedang makan malam. Raina tidak menundukkan kepala. Kamu adalah nyonya besar di rumah ini. Kamu adalah orang yang mengelola operasional Adiwangsa Group karena suamimu punya keterbatasan fisik. Tatap lawan bicaramu seolah kamu tahu rahasia terdalam mereka. Tapi Pak Gibran, saya ini hanya lulusan SMA yang jadi ibu rumah tangga. Lulusan SMA atau bukan itu hanya kertas. Gibran berdiri dan berjalan ke arahku tanpa bantuan tongkat. Dia seolah sudah menghafal setiap sudut ruangan ini. Dia berhenti tepat di depanku. Aroma parfumnya yang maskulin dan dingin memenuhi indera penciumanku. Di dalam dirimu ada kecerdasan yang selama ini ditekan oleh Baskoro. Kamu berhasil bertahan hidup di tengah badai. Itu membuktikan mentalmu lebih kuat dari pengusaha manapun yang kukenal. Gunakan itu. Setiap malam, Gibran juga membacakan dokumen-dokumen bisnis untukku. Dia memintaku menghafal nama-nama pemegang saham, nilai saham Baskoro Konstruksi, dan titik-titik lemah perusahaan suamiku itu. Baskoro sedang melakukan ekspansi besar-besaran dengan uang hasil asuransimu, karena dia yakin uang asuransi 10 miliar itu akan segera cair. Lalu apa rencana kita?
kita akan menjatuhkan klaim asuransinya di saat terakhir. Dan di saat yang sama, kita akan memutus semua subkontrak perusahaannya dari Adiwangsa Group. Dia akan terjepit di tengah utang yang melilit, dan saat itulah kamu akan muncul. Hari itu pun tiba. Baskoro sedang berada di kantor notaris ternama untuk menandatangani pencairan klaim asuransi jiwaku. Dia mengundang beberapa rekan bisnisnya, pamer seolah dia adalah orang paling beruntung di dunia. Pintu kantor notaris terbuka dengan suara yang berwibawa. 2 orang pengawal berbadan tegap masuk lebih dulu, diikuti oleh Gibran Adiwangsa yang berjalan dengan tongkat putihnya. Dan di sampingnya, aku melangkah dengan anggun. Aku mengenakan baju kurung modern berwarna merah marun dengan emas yang sangat mewah. Wajahku dirias dengan gaya bold, bibirku merah menyala, dan hijabku ditata dengan sangat elegan. Aku mengenakan kacamata hitam besar untuk menutupi sorot mataku yang penuh amarah. Baskoro mendongak, wajahnya langsung sumringah melihat Gibran. Dia tidak sadar siapa wanita di samping Gibran. "Tuan Gibran, kehormatan besar Anda mau datang ke acara kecil saya." Baskoro bangkit berdiri, menyambut Gibran dengan tangan terbuka. "Perkenalkan, ini rekan-rekan saya. Saya baru saja mendapatkan rezeki tak terduga dari almarhumah istri saya." Gibran tersenyum tipis. "Ah ya," turut berduka Baskoro, "tapi sepertinya ada sedikit kesalahpahaman." Baskoro mengernyit. "Kesalahpahaman apa?" Gibran memberi isyarat padaku. Aku perlahan membuka kacamata hitamku. Aku menatap lurus ke mata Baskoro. Ruangan itu mendadak hening. Baskoro mematung, wajahnya berubah dari pucat menjadi seputih kertas. Tangannya yang memegang pena untuk tanda tangan mulai gemetar hebat. "Arini?" Suaranya pecah, nyaris tak terdengar. "Maaf, siapa Arini?" Suaraku keluar dengan nada yang sangat tenang dan berkelas, persis seperti yang dilatih Gibran. "Nama saya Raina Adiwangsa, istri dari Gibran Adiwangsa." Baskoro mundur hingga menabrak kursi. "Tidak mungkin, kamu sudah mati. Aku sendiri yang memakamkanmu. Aku melihat jasadmu. Mungkin Anda berhalusinasi, Pak Baskoro." Aku melangkah maju, meletakkan sebuah map dokumen di atas meja di depan wajahnya yang kuyu. "Saya mendengar Anda mencoba mengklaim asuransi atas nama wanita bernama Arini. Masalahnya, data medis dan sidik jari wanita yang Anda makamkan itu tidak cocok dengan data istri saya." Gibran menimpali dengan nada tajam. Baskoro menatapku dengan ngeri. Keringat dingin bercucuran di pelipisnya. Dia menatap wajahku lekat-lekat, mencari bekas luka atau bukti bahwa aku adalah Arini, istrinya yang malang. Tapi kecantikan dan aura kekuasaan yang kupunya sekarang membuatnya ragu. "Arini tidak seperti ini," gumamnya gila. "Arini itu kumal, dia lemah. Kamu siapa?" Aku tersenyum tipis, sebuah senyum yang dulu sering dia gunakan saat menghinaku. "Saya adalah mimpi burukmu, Baskoro. Dan hari ini, saya di sini bukan hanya untuk membatalkan klaim palsumu, tapi juga untuk memberitahu bahwa semua kontrak kerjamu dengan Adiwangsa Group resmi diputus mulai detik ini." Baskoro terjatuh ke lantai. Rekan-rekan bisnisnya mulai berbisik riuh. Pencairan asuransi gagal, proyek besar putus, dan dia baru saja dihadapkan pada sosok yang sangat mirip dengan istrinya yang sudah dia bunuh. Ini baru permulaan. Baskoro masih terjerembab di lantai marmer kantor notaris yang dingin. Matanya melotot, menatapku seolah-olah aku adalah hantu yang merangkak keluar dari liang lahat. Orang-orang di ruangan itu mulai bergunjing. Beberapa rekan bisnisnya yang tadi memuji-muji, kini mulai menarik diri, menjaga jarak seolah Baskoro adalah wabah penyakit. "Ini tidak mungkin, ini penipuan!" teriak Baskoro sambil menunjuk ke arahku. "Gibran, kamu membawa wanita ini hanya untuk menjatuhkanku, An. Dia mirip Arini, tapi Arini sudah mati." Gibran tetap berdiri tegak, tangannya yang memegang tongkat putih tetap stabil. "Hati-hati dengan ucapanmu, Baskoro. Menuduh istriku sebagai orang mati adalah penghinaan berat. Pengacaraku bisa membuatmu mendekam di penjara lebih lama dari yang kamu bayangkan hanya untuk pencemaran nama baik." Aku melangkah mendekat ke arahnya, aroma parfum mahalku seolah mengintimidasi nafasnya yang sesak. Aku berjongkok sedikit, menyejajarkan wajahku dengan wajahnya yang kacau. "Pak Baskoro yang terhormat," bisikku, cukup pelan agar hanya dia yang mendengar. "Anda bilang Arini itu kumal dan lemah. Mungkin Anda benar,
Tapi wanita kumal itu tidak akan meninggalkan suaminya sendirian di tengah badai. Dia akan membawa suaminya ke pengadilan, satu demi satu. Baskoro tersentak. Kalimat tengah badai adalah kode keras bahwa aku memang Arini. Tapi di depan hukum, aku adalah Raina Adiwangsa. Dokumen identitasku sempurna berkat kekuatan finansial Gibran. Ayo sayang, kita pergi, tempat ini mulai berbau keputusasaan. Ajak Gibran sambil mengulurkan lengannya. Aku bangkit, menyambut lengannya dengan anggun dan berjalan keluar meninggalkan ruangan yang kacau itu. Di belakang, aku bisa mendengar suara notaris yang menyatakan bahwa klaim asuransi ditangguhkan secara permanen karena adanya indikasi penipuan identitas jasad. Setelah menyerang mental Baskoro, target berikutnya adalah akar dari segala kesombongan di keluarga itu, Ibu Ratna. Ibu Ratna sangat terobsesi dengan status sosial. Dia baru saja membeli sebuah butik mewah di pusat kota menggunakan uang panjar proyek yang sebenarnya belum cair. Dia yakin uang asuransi akan menutupi semuanya. Gibran, aku ingin Ibu Ratna merasakan bagaimana rasanya kehilangan martabat di depan teman-teman sosialitanya, kataku saat kami berada di dalam mobil. Gibran tersenyum tipis. Kebetulan sekali, malam ini ada peluncuran koleksi perhiasan eksklusif di butik itu. Semua sosialita kota ini akan hadir. Haria sudah menyiapkan undangan emas untuk kita. Malam itu butik milik Ibu Ratna dipenuhi wanita-wanita berpakaian gemerlap. Ibu Ratna berdiri di tengah ruangan, memamerkan kalung berlian yang harganya miliaran, yang tentu saja dia beli dengan utang. Saat Gibran dan aku masuk, perhatian seluruh ruangan langsung tersedot. Kehadiran seorang Adiwangsa di acara kecil seperti itu adalah berita besar. Tuan Gibran Adiwangsa! Ibu Ratna berlari kecil menghampiri, wajahnya penuh bedak tebal dan senyum palsu. Selamat malam Nyonya Ratna, saya Raina. Saya dengar butik ini baru saja berpindah tangan. Ibu Ratna berdeham, mencoba menutupi kegugupannya. Ah ya, ini investasi kecil dari putraku, Baskoro. Tapi, Anda tampak sangat mirip dengan siapa? Arini, istri malang putra Anda yang meninggal itu. Banyak orang bilang begitu. Tapi bedanya, saya punya sesuatu yang tidak dimiliki Arini. Apa itu? Tanya Ibu Ratna penasaran. Kepemilikan atas tanah di bawah kaki Anda, balasku dingin. Gibran menyerahkan sebuah map kepada salah satu pelayan butik untuk diberikan kepada Ibu Ratna. Ibu Ratna membukanya dengan tangan gemetar. Wajahnya perlahan berubah menjadi pucat pasi, lebih pucat dari bedaknya. Ini apa? Gedung ini dan tanah tempat butik ini berdiri baru saja dibeli oleh Adiwangsa Group pagi ini. Dan karena putra Anda, Baskoro, gagal membayar cicilan utangnya kepada perusahaan kami bulan ini, kami memutuskan untuk membatalkan kontrak sewa tempat ini secara sepihak. Anda punya 24 jam untuk mengosongkan tempat ini. Tapi, saya sudah mengundang semua orang. Saya baru saja meluncurkan koleksi ini. Jerit Ibu Ratna, suaranya menarik perhatian teman-teman lain. Itu bukan urusan kami, kataku sambil tersenyum manis. Oh, dan satu lagi, berlian yang Anda pakai itu, bukankah itu diambil dari vendor yang belum Anda bayar lunas? Saya sudah menelpon pemilik toko perhiasannya. Mereka sedang dalam perjalanan bersama polisi untuk mengambil kembali barang mereka karena adanya dugaan penipuan cek kosong. Seketika, pintu depan butik terbuka. 2 orang petugas polisi dan seorang pemilik toko perhiasan masuk. Di depan semua teman sosialitanya, Ibu Ratna dipaksa melepas kalung berliannya. Dia berteriak, memaki, dan akhirnya menangis histeris di lantai butiknya sendiri. Aku menatapnya tanpa rasa kasihan sama sekali. Aku teringat saat dia menyuruhku mencuci kakinya hanya karena aku telat menyiapkan air hangat. Sekarang, dia bahkan tidak punya lantai untuk dipijak. Malam itu, setelah drama di butik berakhir, kami kembali ke mansion Adiwangsa. Suasana terasa sunyi. Gibran duduk di balkon kamarnya, menatap kegelapan malam yang tak bisa ia lihat. Terima kasih Gibran, ucapku sambil berdiri di belakangnya. Melihat mereka hancur secara perlahan memberiku kekuatan. Gibran tidak menoleh. Ini baru awal Raina, tapi ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Sesuatu yang bahkan Baskoro pun tidak tahu. Apa itu? Gibran melepas kacamata hitamnya. Matanya tampak bening, namun tak fokus. 10 tahun lalu, saat kecelakaan itu terjadi, ayahku tidak hanya kehilangan proyek, dia kehilangan nyawanya di tempat kejadian. Polisi menyatakan itu kecelakaan murni karena remblong. Tapi aku tahu, Baskoro telah menyabotase rem mobil kami. Aku menutup mulut karena terkejut. Jadi dia benar-benar seorang pembunuh? Lebih dari itu. Gibran berdiri, suaranya merendah.
Baskoro sebenarnya memiliki seorang informan di dalam rumah ini dulu. Seseorang yang memberikan jadwal perjalanan ayahku. Dan orang itu adalah Ibu Ratna, yang saat itu bekerja sebagai asisten pribadi ayahku sebelum dia menikah dengan ayah Baskoro. Aku membeku. Jadi rencana jahat mereka sudah dimulai sejak lama sekali. Mereka adalah keluarga parasit yang menghancurkan keluarga Adiwangsa dari dalam. Lalu kenapa Anda membiarkan mereka hidup bebas selama ini? Karena aku menunggu instrumen yang tepat untuk memancing mereka keluar dari persembunyiannya. Gibran menoleh ke arahku, seolah-olah dia bisa menatap mataku. Dan instrumen itu adalah kamu, Arini. Kamu bukan hanya umpan, kamu adalah saksi hidup dari kekejaman Baskoro yang terbaru. Jika kita bisa membuktikan dia mencoba membunuhmu di hutan itu, kita bisa menyeretnya ke penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana ayahku juga. Tiba-tiba suara alarm di mansion berbunyi nyaring. Haryo berlari masuk ke balkon dengan wajah panik. "Tuan, Baskoro, dia ada di gerbang depan. Dia mengamuk dan membawa jerigen bensin. Dia bilang dia akan membakar tempat ini jika Nona Raina tidak keluar." Aku dan Gibran saling berpandangan. Baskoro sudah kehilangan akal sehatnya. Dia sudah terpojok dan seekor tikus yang terpojok akan mulai menggigit secara membabi buta. "Inilah saatnya, Arini," ucap Gibran tenang. "Ayo, kita akhiri ini." Suara sirine alarm mansion Adiwangsa meraung-raung, membelah kesunyian malam yang pekat. Aku berdiri di samping Gibran, jantungku berdegup kencang. Di layar monitor pengawas yang ada di ruang kendali, aku bisa melihat Baskoro. Dia tampak berantakan. Kemejanya compang-camping, rambutnya acak-acakan, dan matanya merah menyala penuh kegilaan. Di tangannya ada sebuah jerigen bensin besar. Dia menyiramkan cairan berbau tajam itu ke gerbang besi dan tanaman hias di depan mansion. "Keluar kalian. Gibran, Arini, aku tahu kamu di dalam, Arini. Jangan sembunyi di balik pria buta itu," teriak Baskoro. Suaranya serak, terdengar seperti binatang yang terluka. "Kalian menghancurkan hidupku. Kalian mencuri perusahaanku. Keluar, atau ku bakar istana ini sekarang juga." Aku menatap Gibran. Wajahnya tetap tenang, seolah teriakan Baskoro hanyalah desau angin. "Haryo, jangan buka gerbangnya. Biarkan polisi yang menangani ini. Aku sudah menelpon Inspektur Wijaya." "Tidak, Gibran," potongku tiba-tiba. Tekad bulat muncul di dadaku. Jika kita membiarkan polisi menangkapnya sekarang, dia hanya akan dihukum karena perusakan atau ancaman. Aku ingin dia mengakui semuanya. Aku ingin dia mengaku bahwa dia mencoba membunuhku di hutan itu. Gibran terdiam sejenak, alisnya bertaut. "Itu berbahaya, Arini. Dia sedang memegang api." "Saya bukan lagi Arini yang lemah, Pak Gibran," kataku sambil menatap tanganku sendiri yang kini tidak lagi gemetar. "Anda yang melatih saya. Izinkan saya menyelesaikan ini." Gibran menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Haryo, dampingi dia. Pastikan jarak aman, dan nyalakan sistem pemadam api otomatis di area gerbang." Aku melangkah keluar. Udara malam yang dingin menusuk kulit, tapi amarah di dadaku terasa jauh lebih panas. Aku berjalan menuju gerbang, berdiri di balik terali besi yang kokoh. Lampu sorot mansion menerangi sosok Baskoro yang kini tampak menyedihkan. "Berhenti, Baskoro!" teriakku. Baskoro tersentak. Dia menatapku, lalu tertawa gila. "Akhirnya, istriku yang bangkit dari kubur. Lihat kamu sekarang, begitu cantik, begitu kaya. Pakai uang siapa kamu? Uang si buta itu?" "Uang itu tidak penting, Baskoro. Yang penting adalah kenyataan bahwa kamu adalah seorang pembunuh yang gagal," balasku dengan nada merendah. "Kamu membuangku di hutan jati itu, berharap aku mati kedinginan agar kamu bisa mencairkan asuransi 10 miliar rupiah. Benar kan? Lalu, kenapa kalau benar? Kamu memang beban, ibumu penyakitan, kamu tidak berguna. Harusnya kamu mati saja malam itu. Dunia akan lebih tenang tanpa wanita miskin sepertimu." "Dan bagaimana dengan ayah Gibran?" tanyaku lagi, memancingnya lebih dalam. 10 tahun lalu, kamu menyabotase rem mobilnya. Kamu membunuh pria yang memberimu pekerjaan hanya karena kamu ingin menguasai datanya. Kamu monster, Baskoro." "Dia terlalu sombong," Baskoro berteriak. Air ludahnya muncrat ke arah gerbang. "Adiwangsa selalu merasa paling tinggi. Aku hanya mengambil apa yang seharusnya menjadi hakku. Dan ya, aku yang merusak rem itu. Aku melihat mobilnya terjun ke jurang, dan aku tertawa. Harusnya Gibran juga mati, tapi dia malah selamat meskipun buta. Dan sekarang,
kamu malah berpihak padanya." Baskoro mengangkat jerigennya, siap menyiramkan bensin lebih banyak. "Jika aku tidak bisa memilikinya, tidak ada yang boleh memilikinya." Tiba-tiba, lampu-lampu biru dan merah berkelabat dari kejauhan. Suara sirine polisi mendekat dengan cepat. Baskoro panik. Dia mencoba menyulut api di bawah kakinya. Tapi sebelum api sempat membesar, sistem pemadam otomatis di gerbang menyemburkan air bertekanan tinggi. Shoot! Baskoro basah kuyup. Pematik apinya mati. Dia tergelincir di atas aspal yang licin karena bensin dan air. Polisi menyerbu masuk, menekan tubuhnya ke tanah. "Baskoro Adiwangsa, Anda ditahan atas percobaan pembunuhan, sabotase yang menyebabkan kematian, dan penipuan asuransi," ucap Inspektur Wijaya sambil memborgol tangan Baskoro. Aku berdiri diam di balik gerbang, menatap pria yang dulu kupuja itu, kini meronta-ronta di atas aspal seperti cacing. "Arini, tolong aku! Arini, aku suamimu!" teriaknya saat diseret menuju mobil polisi. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah. Di pintu depan, Gibran sudah menunggu. Dia sudah mengakui semuanya, Gibran. Polisi merekam seluruh percakapan tadi melalui mikrofon tersembunyi di pakaianku. Kataku pelan. Gibran mengulurkan tangannya. "Kamu melakukannya dengan sangat baik, Raina. Sangat baik." Beberapa minggu setelah penangkapan Baskoro, suasana mulai tenang. Ibu Ratna juga ikut ditangkap karena terbukti menjadi kaki tangan dalam kasus sabotase 10 tahun lalu. Harta mereka disita untuk menutupi utang-utang yang menumpuk. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Gibran. Dia telah memberiku segalanya, tapi dia sendiri masih hidup dalam kegelapan. "Pak Gibran," panggilku suatu sore saat kami sedang duduk di perpustakaan. "Saya sudah melakukan riset. Ada seorang dokter ahli saraf optik di Jerman, Dr. Hans Müller. Dia memiliki tingkat keberhasilan tinggi untuk kasus cedera saraf seperti yang Anda alami." Gibran tersenyum getir. "Aku sudah mendatangi banyak dokter, Raina. Semuanya bilang sarafku sudah mati. Tapi teknologi 10 tahun lalu berbeda dengan sekarang," desaku. "Ayo kita coba. Sebagai ucapan terima kasih saya akan menemani Anda ke sana." Gibran terdiam cukup lama. Dia memutar-mutar kacamata hitamnya di tangan. "Kenapa kamu melakukan ini? Tugasmu sudah selesai. Baskoro sudah dipenjara. Kamu bisa mengambil uang kompensasi dariku dan pergi membangun hidupmu sendiri." Aku berjalan mendekatinya, duduk di lantai di depan kursinya sehingga aku bisa menatap wajahnya. "Karena selama setahun ini, Anda bukan hanya mengajari saya cara membalas dendam, Anda mengajari saya bagaimana cara melihat dunia dengan cara yang berbeda. Anda adalah mata saya saat saya buta karena amarah. Sekarang, izinkan saya menjadi mata Anda yang sesungguhnya." Untuk pertama kalinya, kulihat telinga Gibran sedikit memerah. Dia mengangguk pelan. "Baiklah, mari kita coba." Kami berangkat ke Jerman sebulan kemudian. Operasi itu berlangsung selama 12 jam yang sangat menegangkan. Aku tidak meninggalkan ruang tunggu sedetik pun. Aku terus berdoa agar pria baik ini mendapatkan kembali cahayanya. Setelah operasi, mata Gibran harus diperban selama 2 minggu. Kami tinggal di sebuah villa kecil yang tenang di pinggiran Berlin. Aku merawatnya setiap hari, membacakannya buku, menyuapinya makan, dan menuntunnya berjalan-jalan di taman. "Raina," panggilnya suatu pagi. "Iya, Pak Gibran?" "Jangan panggil aku Pak, rasanya terlalu jauh," ucapnya. "Panggil Gibran saja." Aku tersenyum kecil. "Baik, Gibran." Hari pelepasan perban pun tiba. Dr. Müller masuk ke ruangan dengan wajah serius namun optimis. Perlahan perban di mata Gibran dibuka lapis demi lapis. Ruangan itu dibuat agak redup agar matanya bisa beradaptasi. "Gibran, coba buka matamu perlahan," instruksi dokter. Gibran mengedipkan matanya berkali-kali. Aku menahan napas, tanganku meremas ujung baju. "Bagaimana? Apakah Anda melihat sesuatu?" tanya dokter. Gibran diam. Dia menatap ke sekeliling ruangan dengan bingung. Lalu matanya tertuju padaku. Dia menatapku sangat lama. Jantungku berdebar kencang. Apakah dia bisa melihatku? Tiba-tiba Gibran tertawa kecil. "Dokter, apakah semua wanita di dunia ini secantik dia?" Aku ternganga. Air mata kebahagiaan tumpah seketika. "Kamu bisa melihat?" Gibran bangkit dari tempat tidur, langkahnya masih sedikit goyah, tapi matanya kini fokus. Dia berjalan ke arahku,
meraih wajahku dengan kedua tangannya. Dia menatapku dengan binar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jadi ini Arini atau Raina. Terima kasih telah membawaku kembali ke cahaya. Namun di tengah kebahagiaan itu, Gibran membisikkan sesuatu yang membuatku membeku. Tapi ada satu hal yang tidak kamu ketahui, Arini, tentang alasan sebenarnya aku berhenti di jalan itu malam itu. Apa maksudmu? Tanyaku heran. Malam itu aku tidak sedang lewat tanpa sengaja. Gibran menatapku dalam-dalam. Aku sudah mengikutimu sejak kalian keluar dari rumah kontrakan. Aku tahu apa yang akan dilakukan Baskoro. Aku sudah menunggu momen itu selama berbulan-bulan. Karena aku membutuhkanmu bukan hanya untuk balas dendam, tapi karena kamu adalah satu-satunya orang yang bisa mengakses berangkas rahasia ayahku yang terkunci dengan sidik jari ibumu. Aku mundur selangkah. Sidik jari ibumu? Ibumu bukan orang tua biasa, Arini. Dia adalah pemegang kunci rahasia Adiwangsa yang selama ini aku cari. Dan Baskoro, dia juga tahu itu. Itulah alasan sebenarnya dia ingin membunuhmu. Duniaku serasa berputar mendengar pengakuan Gibran. Di ruangan rumah sakit yang tenang di Berlin itu, rahasia demi rahasia terkuak, seperti lapisan bawang yang pedih di mata. Aku menatap Gibran, pria yang kini sudah bisa melihatku, namun terasa seperti orang asing yang baru ku kenal. Ibuku, pemegang kunci rahasia Adiwangsa? Apa maksudmu, Gibran? Suaraku bergetar. Gibran mengajakku duduk di balkon yang menghadap ke kebun tulip. Suaranya kini terdengar menyesal. Maafkan aku karena merahasiakan ini, Arini. 10 tahun lalu, sebelum ayahku dibunuh, dia memiliki seorang asisten keuangan yang paling dia percayai. Bukan Ibu Ratna, melainkan ibumu, Ibu Sofia. Aku terperangah. Ibuku memang pernah bercerita, dia bekerja di sebuah perusahaan besar saat aku masih kecil. Tapi dia selalu bilang dia hanya seorang staf administrasi biasa. Ibumu memegang kode akses dan sidik jari untuk sebuah berangkas penyimpanan data di Bank Swiss. Data itu berisi seluruh bukti penggelapan pajak dan korupsi yang dilakukan oleh Ibu Ratna dan komplotannya, jauh sebelum mereka berhasil mengambil alih perusahaan. Lanjut Gibran. Ayahku menyimpan itu sebagai senjata terakhir. Saat kecelakaan itu terjadi, ibumu ketakutan. Dia melarikan diri, mengganti identitasnya, dan membawamu hidup dalam kemiskinan agar tidak terlacak oleh Ibu Ratna. Aku teringat betapa ibuku selalu waspada, betapa dia tidak pernah mau difoto, dan betapa dia selalu berpindah-pindah rumah kontrak sebelum akhirnya menetap dan sakit-sakitan. Baskoro menikahi kamu bukan karena kebetulan. Gibran menatapku dengan tatapan bersalah. Dia tahu siapa ibumu. Dia mendekatimu untuk mencari kunci itu. Selama 3 tahun pernikahan kalian, dia diam-diam mengambil sampel sidik jari ibumu saat dia tidur atau saat dia di rumah sakit. Tapi dia gagal, karena berangkas itu membutuhkan kombinasi sidik jari anak kandungnya juga, yaitu kamu, Arini. Aku menutup mulutku, rasa mual menyerang perutku. Jadi malam itu di hutan, saat dia membuangku, dia membuangmu karena dia pikir dia tidak membutuhkanmu lagi. Potong Gibran. Dia berhasil memalsukan dokumen asuransi dan dia pikir dia bisa memalsukan sidik jari kalian dengan teknologi baru yang dia beli di pasar gelap. Dia tidak tahu bahwa berangkas itu memiliki sistem pendeteksi suhu tubuh dan aliran darah. Hanya jari manusia hidup yang bisa membukanya. Gibran menggenggam tanganku. Malam itu aku mengikutimu karena aku ingin menyelamatkanmu. Tapi aku juga egois. Aku ingin kunci itu untuk menghancurkan mereka. Tapi selama setahun kita bersama, melihat tekadmu, melihat kebaikan hatimu, tujuanku berubah. Aku tidak lagi peduli dengan berangkas itu. Aku hanya ingin kamu selamat. Aku menarik tanganku pelan. Jadi apakah semua kebaikanmu selama setahun ini hanya sandiwara untuk mendapatkan kunci itu? Gibran menggeleng kuat. Awalnya mungkin iya, tapi cinta tidak bisa dipalsukan, Arini. Saat aku buta, aku belajar mengenalmu dari suaramu, dari caramu merawatku, dari keteguhan hatimu. Melihatmu sekarang dengan mataku sendiri hanya memperkuat apa yang sudah kurasakan dalam kegelapan. Aku mencintaimu, bukan kuncimu. Hening menyelimuti kami. Aku butuh waktu untuk mencerna semuanya. Namun di dalam hatiku, aku tahu Gibran jujur. Jika dia hanya menginginkan kunci itu, dia bisa saja memaksaku sejak lama. Sebaliknya, dia malah melatihku menjadi wanita yang tangguh. Kembali di Indonesia, keadilan telah ditegakkan sepenuhnya. Baskoro dijatuhi hukuman tambahan seumur hidup setelah data dari berangkas Swiss itu berhasil dibuka. Dengan kesediaanku,
dan membuktikan pembunuhan berencana terhadap ayah Gibran. Ibu Ratna juga mendekam di penjara yang sama, kehilangan seluruh harta dan harga dirinya. Ibu Sofia, ibuku, akhirnya mendapatkan pengobatan terbaik. Dia kini tinggal bersamaku di mansion Adiwangsa. Ternyata ketakutannya selama ini adalah untuk melindungiku. Hari ini adalah hari peresmian Sofia Foundation, sebuah yayasan yang aku bangun untuk membantu para wanita korban kekerasan domestik dan pemberdayaan ekonomi istri-istri yang terzalimi. Aku berdiri di podium, menatap ratusan pasang mata yang menatapku dengan penuh inspirasi. Di barisan terdepan, Gibran duduk dengan gagah. Dia tidak lagi memakai kacamata hitam. Matanya menatapku dengan cinta yang begitu tulus. Seringkali hidup mendorong kita keluar dari mobil di tengah badai. Kadang orang yang paling kita percayai adalah orang yang paling ingin melihat kita hancur. Tapi ingatlah, di tengah kegelapan yang paling pekat, selalu ada cahaya. Cahaya itu bisa datang dari orang asing, atau cahaya itu bisa datang dari dalam dirimu sendiri. Tepuk tangan bergemuruh. Setelah acara selesai, Gibran menghampiriku di belakang panggung. Dia membawakan seikat bunga lili putih kesukaanku. "Kamu luar biasa, Nyonya Adiwangsa," bisiknya sambil mengecup keningku. "Terima kasih, Gibran. Tapi ada satu hal yang belum aku katakan kepadamu." Aku tersenyum misterius. "Apa itu?" Aku meraih tangannya dan meletakkannya di atas perutku yang masih rata. Kunci brankas itu mungkin sudah terbuka, tapi ada kunci kehidupan baru yang sedang tumbuh di sini. Pewaris Adiwangsa yang sesungguhnya. Mata Gibran membelalak. Dia mengangkat tubuhku dan memutarku di udara sambil tertawa bahagia. Kegelapan masa lalu kami telah benar-benar sirna, digantikan oleh cahaya masa depan yang cerah. Baskoro dan ibunya mungkin mengira mereka telah membuang sampah di pinggir jalan malam itu. Mereka tidak tahu bahwa mereka sebenarnya telah membuang sebuah benih. Dan benih itu, dengan sedikit siraman badai dan cinta, telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang menaungi banyak orang.